What we need you is spend times to work here, to work in yourself to study. If you're studying a region, allow yourself to study other region, not only Southeast Asia. Let our friends from UK study Southeast Asia, okay? But from Southeast Asia, study Latin America, study Africa, study Middle East, and all of that, and then you bring back home those experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah sosok Gubernur DKI Jakarta dan beliaunya ini banyak didukung oleh rakyat Indonesia supaya maju di 2024. Terbukti beberapa daerah ini mendeklarasikan Pak Anies Presiden, Pak Anies Presiden. Nah, selain itu teman-teman, Pak Anies juga mendapat sorotan karena kemarin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke Eropa. Ini beberapa negara dikunjungi oleh Anies Baswedan dan sambutannya cukup baik. Nah, ini juga menjadi poin tersendiri teman-teman. Kenapa? Kapasitas sebagai calon presiden, kapasitas sebagai gubernur ini sangat baik berkomunikasi dengan luar negeri. Karena kalau kita bandingkan teman-teman, ada kepala daerah, ada presiden yang komunikasi di luar negerinya itu kurang baik. Dan maklum teman-teman, karena mungkin waktu kuliahnya itu tidak di luar negeri. Tetapi Pak Anies memang pernah kuliah di luar negeri sehingga lancar dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah salah satu poin sebagai calon presiden. Kalau nanti benar-benar maju dan menjadi presiden, ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, di dalam negeri ini sudah mulai terjadi koalisi-koalisi untuk mengusung calon presiden, termasuk Pak Anies Baswedan. Sehingga ada semacam survei, jika Pak Anies diusung oleh partai politik, misalkan Demokrat, Nasdem, P3, PKS, maka akan mendapatkan efek ekor jas. Artinya partai tersebut akan menjadi besar karena mengusung nama Pak Anies Baswedan. Ini seperti terjadi pada pemilu 2019 kemarin teman-teman. Dan banyak pendukungnya ini menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden. Yang terjadi apa? Partai Gerindra menjadi partai yang besar karena ada efek ekor jasnya. Nah, kali ini teman-teman, Pak Anies Baswedan juga begitu. Jika diusung oleh partai politik, maka partai politik itu juga akan menjadi besar. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Survei mengatakan elektabilitas Nasdem, Demokrat, PKS, P3 naik jika usung Anies Baswedan. Wah, ini luar biasa teman-teman. Kalau benar Pak Anies diusung oleh partai-partai tersebut, maka partai itu juga akan menjadi besar. Lembaga survei Indo Riset merilis survei terbaru bertajuk Pemilu 2024. Potensi Pilpres 2 putaran. Salah satu temuan survei yaitu kans kenaikan elektabilitas parpol jika mendukung Gubernur Anies Baswedan sebagai capres. Peneliti Indo Riset Rocky Arbi mengatakan, elektabilitas Nasdem, Partai Demokrat, P3, dan PKS berpeluang naik di pemilu 2024 jika mengusung Anies sebagai capres. Ada potensi kenaikan suara Nasdem, PKS, P3, dan Demokrat bila mencalonkan Anies, kata Rocky dalam paparan survei secara virtual Kamis 19 Mei 2022. Rocky menjelaskan dalam simulasi tertutup elektabilitas Nasdem sebesar 4,3%. Jika Nasdem mendukung Anies, elektabilitas naik secara signifikan hingga 12%. Hal yang sama juga terjadi pada PKS. Dalam simulasi tertutup elektabilitas PKS sebesar 7,5%. Dan jika mendukung Anies, elektabilitas PKS naik menjadi 14,9%. Wow. Ini satu keberuntungan yang luar biasa teman-teman jika partai politik ini mendukung Pak Anies di 2024. Ada efeknya apa? Banyak masyarakat yang memilih partai tersebut di mana partai itu mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Ini adalah peluang bagi partai politik teman-teman untuk mengusung Pak Anies Baswedan.
Sementara itu, elektabilitas P3 juga naik signifikan menjadi 11,5% jika mendukung Anies di Pilpres 2024. Sedangkan dalam simulasi tertutup, elektabilitas P3 hanya 3,7%. 3,7 menjadi 11,5. Wow, ini keberuntungan yang luar biasa bagi P3, teman-teman. Rocky menuturkan, elektabilitas Partai Demokrat juga naik signifikan menjadi 17,2% jika mengusung Anies sebagai capres. Dalam simulasi tertutup, elektabilitas Demokrat sebesar 10,9%. Berarti ada kenaikan sekitar 7%, teman-teman, bila mengusung Anies Baswedan dari Partai Demokrat. Survei dilakukan pada 11-17 April 2022 dengan jumlah responden 1.100 sampel. Dalam proses kendali mutu, data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.096. Margin of error hasil survei kurang lebih 2,96% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini teman-teman, satu keberuntungan bagi partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Memang ini saya pikir sangat logis, teman-teman. Jika seorang capres punya elektabilitas tinggi, kemudian diusung oleh partai politik, maka otomatis partai politik itu akan mendapatkan banyak suara. Banyak suara dari pemilih. Karena apa? Selain memilih capresnya, biasanya memilih partainya, di mana partai itu mengusung Pak Anies Baswedan. Dan ini tentu akan dinikmati oleh partai politik. Karena itu memang tidak salah kalau kemarin itu ada koalisi antara PAN, P3, kemudian Golkar, membentuk koalisi. Dan tentunya koalisi ini mestinya harus mengusung calon presiden yang diinginkan. Namun ini pun juga menjadi riskan jika calon pemilih yang diusung oleh koalisi KIB itu, Koalisi Indonesia Bersatu itu, tidak sesuai dengan ekspektasi dari para kader, dari anggotanya. Ini akan menjadi bumerang. Dan bahkan akan menjadi gembos, teman-teman, partai tersebut. Tetapi kalau tepat memilih calon presiden, maka partai tersebut akan menjadi besar. Jadi ini sangat logis sekali karena kita mencontoh di pemilu 2019 kemarin ketika Gerindra mendukung Pak Prabowo Sandiaga Uno untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang terjadi setelah pemilu, partai Gerindra ini menjadi partai yang besar. Nah, lalu bagaimana untuk di 2024 nanti? Apakah Partai Gerindra ini akan konsisten mengusung Prabowo bersama Puan Maharani? Maka ini akan menjadi satu pertarungan yang luar biasa jika nanti terdapat 3 poros kekuatan untuk maju di 2024. Misalkan Prabowo Puan Maharani, kemudian Anies AHY, Ganjar Erlangga. Wow, ini menjadi seru, teman-teman. 3 calon presiden yang akan maju di 2024. Itu peta politik saat ini, teman-teman. Wacana 3 poros kekuatan untuk maju di 2024. Tetapi waktu berjalan mungkin ada perubahan. Bisa jadi nanti head to head 2 pasang calon presiden, misalkan Pak Anies AHY, kemudian Prabowo Puan Maharani. Ini menjadi lebih seru di 2024 nanti. Jadi kita tinggal menunggu, teman-teman, kepastian partai-partai politik ini mendukung siapa dan ditujukan kemana untuk 2024 nanti. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.